السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العزيز الغفار الواحد القهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين على ممر الأيام والدهور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من أهوال يوم النشور. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله حبيب الملك الأدنان. وانهاكم وإياي عن مكر الحرام وأحذركم وإياي عن الخطايا والآثام كي تنالوا الخيرات والهدى. إن أحسن المواعظ الشافية كلام من لا تخفى عليه خافية. والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Jamaah sholat Jumat as'adakumullah. Marilah kita tingkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara intisalu awamir wajtinabu nawahi, dengan cara melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah, menjauhi seluruh larangan Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kita meninggalkan dunia ini kecuali dengan keadaan yang baik. Jamaah sedang Jumat rahimakumullah. Dalam kitab Tarkibul Qaul ada satu maqalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Nabi, "Lau azinallahu samawati wal ardh ayyatakallama laqalata busyra liman shoma Ramadan." Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, andai kata Allah mengizinkan langit dan bumi, diizinkan oleh Allah untuk berbicara, maka langit dan bumi semuanya akan berbicara. Apa kata langit dan bumi? Busyra liman shoma Ramadan. Berbahagialah wahai umat Rasulullah bagi orang-orang yang memang berpuasa di bulan Ramadan. Bil jannah, kabar gembira ini akan diberikan bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Sudah Allah siapkan tempat khusus bagi orang-orang yang melaksanakan bulan suci Ramadan, yaitu dinamakan Jannatul Rayyan. Di tempat untuk orang-orang yang berpuasa namanya surga Ar-Rayyan. Itu khusus bagi orang-orang yang melaksanakan puasa, yang puasanya ihtisaban karena Allah, bukan karena makhluk. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa orang yang melaksanakan puasa Ramadan, malamnya tarawih, malamnya mungkin tahajud, tadarus Quran dan yang lain-lainnya, tujuan puasanya iman yakin kepada Allah, wahtisaban karena Allah ibadahnya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka orang yang berpuasa tersebut Allah akan hapus seluruh dosa-dosa. Kenapa kita harus bahagia di bulan suci Ramadan? Fihi unzilal Quran wa fihi lailatul qadr. Di bulan Ramadan ini bulan yang diturunkan Al-Quran, yang mana di bulan ini pun ada bulan yang sangat luar biasa. Ada satu hari, ada satu malam
yang memang kalau kita mendapatkan malam itu khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita kalikan mungkin lebih daripada ibadah 80 tahun. Ini anugerah terbesar bagi umat Rasulullah. Umat Rasulullah umur paling 60 sampai 70 tahun. Tapi andai kata Allah, orang umat Rasulullah mengerjakan amalan di bulan Ramadan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dikalikan lebih baik daripada ibadah 80 tahun lebih. Belum tentu umur kita sampai 80 tahun. Lantas bagaimana upaya kita untuk melaksanakan bulan suci Ramadan supaya mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar? Dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri dijelaskan ada 3 tingkatan amal yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang tingkatan pertama ini tingkatan yang spesial, hanya orang-orang khusus yang mana dia melakukan ibadah dari mulai buka puasa sampai datangnya waktu subuh itu dengan dikasratil ibadah, dengan memperbanyak ibadah, as-shalah wa qiraatil Qur'an. Orang yang tingkatan pertama ini dia menggapai Lailatul Qadar itu dengan memperbanyak ibadah di waktu malam. Dari mulai isya beres tarawih sampai subuh, maka dia full disibukkan dirinya untuk melakukan ibadah. Ini pun kategori orang yang istimewa yang akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang tingkatan kedua, tingkatan pertengahan. Mungkin dia habis tarawih dia langsung tidur pertengahan malam. Sebelum dia sahur jam 2 atau jam 1 dia bangun, kemudian dia beribadah kepada Allah, melakukan qiyamul lail. Bahkan dalam satu kitab dijelaskan ada yang namanya sholat Lailatul Qadar, yang mana kata caranya kita sholat 2 rakaat. Yang rakaat pertama membaca surat Al-Ikhlas 7 kali, rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas 7 kali, kemudian setelah itu kita membaca istighfar astagfirullahaladzim li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. 70 kali, maka orang tersebut berhak, wajibat lahul jannah, wajib bagi orang tersebut masuk ke dalam surga Allah, mendapatkan ampunan Allah. Bahkan dalam kitab Wasiatul Mustafa dijelaskan, siapa orang membaca astagfirullahaladzim li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, sehari semalam 25 kali, maka orang tersebut akan mendapatkan predikat waliyun min awliyaillah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan gelar waliyun min awliya, berbacalah membaca istighfar bagi diri kita, orang tua, muslimin, muslimat yang hidup maupun yang sudah mati. Adapun tingkatan terendah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, kata ulama dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri, yaitu dengan cara minimal melaksanakan sholat isya berjamaah, disusul diajak dalam hati melaksanakan sholat subuh berjamaah. Minimal, batasan minimal sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah. Karena dalam riwayat hadis sahih dijelaskan, siapa orang yang melaksanakan sholat isya berjamaah, maka pahalanya seperti ibadah setengah malam. Dan barang siapa orang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka pahalanya seperti dia ibadah 1 malam full. Kata-kata ulama, tingkatan terendah untuk kita mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah dengan cara sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Itu merupakan upaya terkecil kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan di sisa Ramadan yang tinggal menghitung hari ini, kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kuat zahiran wa batinan untuk melaksanakan ibadah puasa. Kalau kita berpikir malam hari ini, siang ini, mungkin banyak sekali orang yang terbaring di rumah sakit merasakan penyakitnya.
Mungkin hari ini juga banyak orang yang dibawa ambulans sedang dalam keadaan tidak bernyawa. Alhamdulillah, siang ini kita masih diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, bisa melaksanakan sholat Jumat dalam keadaan berpuasa. Mudah-mudahan apapun upaya ibadah kita dari awal Ramadan sampai menjelang akhir Ramadan, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wastaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum wa li masyayikhikum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.